Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan sejarah pemikiran ekonomi Islam. Untuk memenuhi tugas presentasi kami, ekonomi Islam dengan dosen pengampu Bapak Eri Wibowo. Dengan anggota kelompok kami, dengan saya sendiri Dika Ayuani Viani, NIM E2B019329, dan kawan saya Tania Eka Putri dengan NIM E2B220001, dan Rifki Afana Diarsah E2B019361. Materi akan mulai dijelaskan oleh kawan saya. Yang pertama adalah tujuan dari dibuatnya PPT kali ini. Yang pertama, untuk menyajikan garis besar perekonomian pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin sebagai gambaran implementasi ekonomi Islam. Yang kedua, menyajikan perkembangan perekonomian Islam sebagai berikut: kekayaan khasanah intelektual dunia dalam bidang ekonomi. Berikut kami mulai pembahasan sejarah ekonomi Islam. Perekonomian di masa Rasulullah SAW. Karakter umum. Komitmen tinggi pada etika dan norma, serta perhatian besar terhadap keadilan dan pemerataan kekayaan. Mata pencaharian: berdagang, bertani, dan berkebun. Peranan pasar al-hisbah dan Baitul Masal dalam perekonomian APBN pada masa Rasulullah SAW. Maka masyarakat Muslim belum sempat membangun perekonomian, perjuangan dan mempertahankan diri dari intimidasi kaum Quraisy. Madinah, perekonomian sederhana pada prinsip-prinsip dasar ekonomi. Sumber pendapatan dari kaum muslimin, dari kaum non-muslim, umum zakat, UAZR 5-10%, UAZR 2,5%, zakat fitrah, wakaf, amwal fadla, nawaib, sedekah yang lain, khumus, jizyah, kharoi, ghanimah, uang tebusan, pinjaman dari kaum muslim atau non-muslim, hadiah dari pemimpin atau pemerintah negara lain. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam di era klasik, dimulai dari masa Nabi Muhammad SAW yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan saya, berada di masa Madinah hingga di masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Pada awalnya, ekonomi syariah masih sederhana. Prinsip itu hanya dari wahyu Al-Quran dan ijtihad Nabi Muhammad SAW. Setelah beliau meninggal, Abu Bakar melanjutkan praktek ekonomi Islam dan menekankan pada ketepatan pembayaran zakat. Pembayaran zakat pada praktek ekonomi Islam di era Umar menekankan pada manajemen Baitul Ma'al dan pajak pengelolaan lahan atau haraj yang disita dari negara yang ditaklukkan. Sedangkan di era Utsman, ia memutuskan untuk tidak mengambil gaji dari kantornya. Sebaliknya, ia menabung uangnya untuk investasi negara. Dalam era Ali bin Abi Thalib, pajak atas pemilik hutang adalah sekitar 4.000 dirham dan diperbolehkan Ibnu Abbas, gubernur Kifah, mengambil sayur sebagai zakat yang akan digunakan sebagai rempah-rempah. Dalam kewenangannya, Ali memiliki prinsip bahwa distribusi uang untuk orang berdasarkan kemampuan mereka. Untuk Abu Bakar Siddiq, selaku di masa pemerintahannya berlangsung pada tahun 573 Masehi hingga 634 Masehi. Sedangkan Umar bin Khattab dalam masa pemerintahannya berlangsung pada tahun 634 Masehi hingga 644 Masehi. Sedangkan masa kepemimpinan Utsman bin Affan berlangsung pada tahun 644 hingga 655 Masehi. Selanjutnya, Ali bin Abi Thalib memerintah pada tahun 656 hingga 661 Masehi. Secara jelas, sistem khalifah pada sistem pemerintahan Abu Bakar Siddiq berperan dalam mengambil tanah orang yang murtad untuk kepentingan orang umat Islam. Kemudian pembagian harta Baitul Ma'al dengan prinsip kesamarataan. Hasilnya, dari zakat berikut dijadikan sebagai pendapatan negara dan disimpan dalam Baitul Ma'al
untuk selanjutnya didistribusikan kepada kaum muslimin hingga tidak ada yang tersisa. Dalam pendistribusiannya, harta Baitul Ma'al, Abu Bakar menerapkan prinsip kesamarataan, yakni memberikan jumlah yang sama kepada semua sahabat Rasulullah SAW dan tidak membeda-bedakan per kelompoknya. Selain itu, dalam sistem Khalifah Abu Bakar juga memerangi kelompok pembangkang zakat. Implikasi ekonomi kebijakan yang digunakan adalah peningkatan agregat demand dan agregat supply. Tujuannya adalah memperkecil jurang pemisah dan meningkatkan total pendapatan antara orang kaya dan orang miskin. Selanjutnya, sistem Khalifah Umar bin Khattab dalam sistem perkembangannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pendirian lembaga Baitul Mal. Yang kedua, perubahan tata kepemilikan tanah. Yang ketiga, pengembangan konsep zakat dan pajak. Yang keempat, desentralisasi dalam pemerintahan. Yang kelima, prioritas perbaikan ekonomi di pertanian dan perdagangan. Yang keenam, menyusun sistem dana pensiun dan ransum serta menetapkan gaji bagi pegawai negara seperti hakim. Dan yang terakhir, memperkenalkan sistem jaga malam dan patroli serta membangun markas-markas militer. Berikutnya, pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, pemerintahannya berlangsung selama 12 tahun 12 hari. Untuk perubahan yang telah dilakukan Utsman bin Affan yaitu sebagai berikut: melakukan ekspansi, menumpas pemberontakan di wilayah Khurasan dan Iskandariyah, melakukan penataan pengembangan SDA, pengembangan jalan. Tetapi, pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan tidak selalu berjalan lancar. Konflik pun bermunculan. Permasalahan terus semakin rumit ketika muncul berbagai pernyataan kontroversi mengenai pembelanjaan harta Baitul Mal yang tidak hati-hati. Masa kekhalifahan Utsman bin Affan ini adalah yang terlama dibandingkan dengan ketiga khalifah lainnya. Di akhir masa kekhalifahan Utsman bin Affan, gejolak politik semakin meningkat hingga Utsman wafat terbunuh. Sistem ekonomi dan fiskal pemerintahan pada masa Khalifah Ali bin Thalib adalah sebagai berikut. Tindakan yang dilakukan Ali bin Thalib yaitu memberhentikan pejabat yang korupsi, membuka kembali lahan perkebunan yang telah diberikan kepada orang-orang kesavangan Utsman, mendistribusikan pendapatan pajak tahunan sesuai ketentuan yang ditetapkan Umar bin Khattab. Khalifah Ali memiliki konsep yang jelas tentang pemerintahan, administrasi umum, dan masalah-masalah yang berkaitan dengannya. Konsep ini dijelaskan dalam suratnya yang terkenal yang ditujukan kepada Malik Ashar bin Harits. Surat ini menggambarkan kebijakan Khalifah Ali bin Thalib yang ternyata konsep-konsepnya tersebut dikutip secara luas dalam administrasi publik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah dalam penyampaian kami mohon maaf. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Eri selaku dosen pembimbing kami dalam mata kuliah Ekonomi Islam.